Previously on Van Helsing. Who are you? Now's time to hunt. All this flesh. What kind of nickname is that? Because Scarlett, I told you and your sister all those years ago. My mother? The blood of the bird flows through the sister's vein. Segel ingatan Vanessa kini semuanya telah terbuka karena bisa mengingat bagaimana dia dan adiknya dipisahkan. Tujuan Abigail supaya Harrison tidak bisa melacak berdasarkan orang kembar. Kita tahu kalau Scarlett diadopsi keluarga Harker. Sementara Vanessa yang entah akan dibawa kemana terus ngacacang menanyakan kenapa adiknya ditinggal. Hal itu membuat si ayah tidak fokus nyetir. Your sister sent me to find you. I did that for you. Stop this. Sekelas Elders mah ternyata tidak terpengaruh apa-apa ketika ngenyot Vanessa. Abaddon terus meyakinkan Vanessa anehnya saat menjadi Susan seketika Vanessa luluh. Abaddon pun berkata kalau aku terikat denganmu. Tapi Vanessa minta bukti jika benar kau dikirim adekku, maka bawalah aku kepadanya. Vanessa tidak dibawa langsung, melainkan hanya sebatas mengirim lelembutannya saja. Vanessa? Menemui Scarlett dan ibunya yang sedang sekarat memberitahu bahwasannya dia adalah ibu kita. Juga memberitahu kalau kita telah membebaskan sang Elders tapi dia terikat dengan kita. Emang enggak make sense, tapi semua itu telah terbukti karena sang tetua tanpa ragu membunuh Dimitri atas perintahku. Cuma, Abigail menambahkan kalau pengorbanan adalah takdir keluarga besar Van Helsing. Tak terkecuali dengan Vanessa dan Scarlett, dia juga memberitahu kenapa kalian begitu spesial. Itu semua karena darah The Dark One yang mengalir dalam nadi kalian, tapi meskipun begitu, kalian tidak akan mampu mengalahkan The Dark One. Each elder has a totem that leads to the Dark One. Alone, they're no good. Only together can they release it. Stop the elders. Jadi melawan The Dark One adalah pilihan terakhir, gengs. Misi Vanessa DKK adalah menghentikan usaha The Elders yang jumlahnya entah ada berapa dengan cara menghancurkan semua totem yang dimiliki setiap The Elders. Dan semua petunjuk ada dalam buku keluarga. Sayangnya Abigail tidak tahu di mana buku itu dan dianya juga keburu innalillahi. Mom. Kehilangan sosok emak membuat Vanessa leles tuur. Tapi kita alihkan dulu ke komunitas Edentea. Ternyata mereka masih survive. Namun hanya sampai di sini saja karena Sam dan si Hideng datang. Jelas mereka saling mengenal, tapi hal ini hanya untuk nunjukin keedanan Du Sam yang sedang ngajarin si Hideng bagaimana cara ngenyot yang baik dan benar. He'll learn to play. Play. He'll learn. He must learn. Kembali ke Crooked Pals, Julius yang sedang diganti perban. Secara ajaib, lukanya sembuh total tanpa meninggalkan bekas, namun Haley masih kakalayangan. Jadi selagi belum menemukan lokasi pendaratan, mereka mengatur sebuah strategi untuk menyambutnya. Sedangkan Axel, dia akan pergi untuk menjemput Scarlett karena tahu pasti dia adalah targetnya. Vanessa masih terpukul, tapi Abaddon mengingatkan kalau itu tidak akan merubah apapun. Mending kita kerjasama seraya memberitahu kalau What your mother said, she was wrong.
To destroy the totem? Don't you ever talk to me about her. Tapi Vanessa lebih percaya Abigail daripada Abaddon. Lantas dia pun minta diceritakan tentang semua The Elders dan minta totemnya Abaddon. Tapi totem itu telah diambil ketika dia dipenjara dan tidak ada petunjuk sama sekali. Ngomong-ngomong Abigail, Vanessa pun teringat dengan yang palsu. Tapi saat mencarinya, dia menemukan penjaga sekarat dan tak segan mengenyotnya. Setelah itu, Vanessa jadi lebih mudah mencari Abigail palsu. Begitu ketemu, meskipun dia palsu, tapi nyatanya eksperimen tentang ketika Vanessa dan Scarlett di dalam kandungan itu benar, cuma dia melakukannya secara diam-diam alias tidak diketahui oleh Abigail. Jadi secara tidak langsung yang membuat Vanessa dan Scarlett spesial itu adalah dia. Cuma Vanessa di sini sudah tidak tahan dengan ocehannya, dia pun segera membunuh Abigail palsu. Doc SKSD karena Harrison pasti mengira kalau mereka adalah penghuni asli Crooked Pulse. Namun rencana mereka buyar tatkala secara mengejutkan Flash kembali hidup. Dia tidak bisa berpikir jernih dan menyalahkan Julius karena kali kedua telah membuat hidupnya kembali hancur, membuat Harrison penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Flash, just take them now. Harrison nge-skip kejadian tadi karena ada hal yang lebih penting dari itu. Dia menanyakan Scarlett yang mana Scarlettnya sendiri sedang memantau si vampir codet. Jadi mereka ini kanibal karena ngenyot vampir yang bukan dari spesies mereka. Tapi tiba-tiba Axel ngagetin Scarlett, beruntung tidak ketahuan. Lantas Scarlett pun menceritakan semua yang telah terjadi dan harus pergi karena banyak hal yang harus dicari tahu. Tapi Axel minta Scarlett ke Crooked Pulse dulu karena sedang ada masalah di sana. Dengan begitu, Jesse pun buka mulut kalau Scarlett pergi dengan The Boss entah kemana. Who is The Boss? Dijawab Jesse, dia seorang profesor bernama Abby. Tentu Harrison mengenalnya, tapi Harrison dikagetkan karena luka Julius bisa sembuh sekejap mata. Julius berkata itu tidak penting, yang jelas ada vampir tipe baru di luaran sana yang bisa tahan terhadap sinar matahari dan setelah diberitahu ciri-cirinya. My creature's still alive. Your creature? So, let's try this again with someone who won't be fixed so easily. Stop! Don't do it! I'll tell you! Right behind you. Oh, shit. It's okay, gengs. Kegorok dikit nggak ngaruh lah ya. Scarlett bisa menyembuhkannya dengan cepat. Si Harrison juga sudah dipastikan wafat. Cuma Axel juga kaget melihat Flash sedang duduk manja. Kita kembalikan dulu ke Vanessa. Dia merasa kalau buku keluarga itu yang ini. Tapi Vanessa tidak paham dengan apa yang ditulis. Dan tiba-tiba terdengar suara Haley. Mengira itu adalah Harrison. Vanessa pun bersiap untuk menyambutnya. Tanpa basa-basi, Vanessa minta semuanya supaya ikut karena ada satu strategi yang ingin ia jalankan. Vanessa masih yakin kalau Denver adalah zona aman, ngutus selain Scarlett dan Axel untuk melakukan misi kemanusiaan di sana. Dan Vanessa minta semua bergerak saat ini juga karena lebih cepat, lebih baik. Tapi sebelum pergi, Scarlett memberi Doc sesuatu yang isinya beberapa tetes darah The Dark One. Minta supaya menjaganya dengan baik, sedangkan mereka bertiga akan mengemban misi yang lebih berat lagi. Yaitu mengumpulkan totem daripada Elders. Tapi sebelum itu, Vanessa memperkenalkan Abaddon pada Axel yang memakai wujud Susan karena Vanessa lebih nyaman ketimbang wujud buriknya. Jadi hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencari totem Abaddon. Dia bisa merasakan tapi tidak tahu letak persisnya di mana.
Mari kita flashback sejenak ke tahun 1906, menceritakan kisah leluhur Vanessa bernama Lily Van Helsing diantar suaminya Edward ke suatu fasilitas rumah sakit jiwa dengan dalih Lily mengalami gangguan saraf. Tapi naas, di malam itu juga Lily yang memiliki tujuan utama untuk memburu vampir yang diduga bersembunyi di fasilitas ini, malah harus meregang nyawa karena nggak expect kalau vampir yang dihadapinya tidak menyerang secara fisik melainkan secara mental dan pikiran. My God. Nah, tujuannya karena di masa sekarang Abaddon menuntun Vanessa CS ke reruntuhan RS tersebut. Hal pertama, mereka menemui sang penjaga, memaksanya supaya diantar ke sana, tapi setelah sampai Abaddon langsung ngenyot dia dengan dalih butuh makan. Namun, fokus kita akan ke Vanessa karena tiba-tiba matanya hurung, seperti dia bisa merasakan sesuatu, lantas ia pun minta Abaddon supaya mengakhirinya, karena kita harus segera menemukan totem itu. Faktanya, setelah masuk, Abaddon terkesan gak guna, dia tidak mau masuk lebih dalam lagi, karena katanya ada sesuatu yang bisa merusak pikirannya. Mama. Scarlett merubah salah satunya jadi manusia lagi, lantas ia pun diinterogasi tapi tidak tahu menahu masalah totem karena Abaddonnya sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana bentuknya. Namun setelah menyebut nama Van Helsing, ia yang mengaku Dr. Karloff tahu soal itu. Dan kalau tidak salah, ada salah satu pasien di sini dari keturunan Van Helsing, tapi ia meninggal di malam pertama nginep dengan keadaan sangat misterius, mencoba mencari tahu kejadian pastinya melalui file kematian. Tertulis dia yang memiliki nama lengkap Lillian Van Helsing, dikirim suaminya karena gangguan saraf, sepertinya dia mencoba kabur di malam pertama ia datang, entah terjatuh atau apa karena di laporan medis ia menderita memar di wajah dan tubuh, kerusakan otak yang meluas semacam trauma otak lagi. Mendengar hal itu, Vanessa teringat dengan kejadian barusan, tapi ia ingin melihat apakah Lily dikuburkan di sini. Karloff menjawab iya, tepatnya di depan fasilitas plot 46, lantas mereka pun segera mencarinya. Karloff yang melihat Vanessa menggali pakai pisau, katanya ada skop di tempat penjaga taman. Lantas Axel pun pergi untuk mengambilnya, tapi ternyata yang terjadi. Doesn't look like there's a whole lot of shovels in here. No, but there's this. Sadar-sadar Axel sudah terikat. Faktanya yang aku dokter ini semasa hidupnya sedang melakukan penelitian tentang fenomena vampir yang menghisap kehidupan. Secara tidak langsung si dokter ini termasuk dokter gila juga, yang mencoba mengambil kehidupan orang dengan alat yang sudah ia ciptakan. Namun itu hanya membuat Axel lemah saja, tapi ia masih kuat untuk memutus ikatan. Axel segera kembali lalu memberitahu kalau dokter itu gila dan telah membodohi kita. Kuburan Lily sebenarnya ada di dalam. Mereka pun masuk ke lorong sama ketika Lily diserang dan hal serupa pun terjadi.
Vanessa semakin paham kalau Lily telah dibunuh oleh makhluk yang berada di dalam sini, minta Scarlett supaya membawa Axel keluar karena dia tidak akan kuat. Okay, come on, let's go. Abaddon mungkin diperintahkan Scarlett supaya membantu. Dengan sekejap mata, dia bisa membunuh si vampir kuat itu, jadi mereka pun akhirnya menemukan peti Lily. Jasadnya pun masih utuh seperti yang baru meninggoy. Vanessa akhirnya bisa mendapatkan totem Abaddon, namun Scarlett dan Axel disuruh ngecek jalan apakah masih bisa dilalui atau tidak. Intinya, Vanessa masih ada rasa penasaran meski Abaddon melarang Vanessa untuk menyentuhnya. Melihat pedang Lily dengan bekas noda darah, Vanessa beranggapan kalau ini adalah darah salah satu The Elders. Dijawab Abaddon, dia pasti sudah pernah bertarung dengan Ba'ah. Namun, Abaddon malah bertele-tele ketika ditanya siapa itu Ba'ah, yang membuat Vanessa sedikit emosi, tapi setelah minta dilepaskan, Abaddon pun cerita kalau Ba'ah adalah salah satu tetua yang akan kamu hadapi. Namun, kamu belum siap untuk itu, karena barusan saja hampir kalah, padahal dia bukan sevampir Elders. Tapi kalem, cenah tong riweuh, Abaddon bukan hanya akan sekedar mengajarkan, tapi dia juga akan memperlihatkan semuanya. Vanessa dibawa ke tahun 1896. Ceritanya, Vanessa berada dalam raga Lily, baru sampai di Hong Kong untuk urusan bisnis suaminya. Tapi Lily juga katanya ada undangan dari istri gubernur. Meski Vanessa agak kebingungan, tapi beruntung ada asisten bernama Siban yang selalu mengingatkan. Singkat waktu, mereka pun bertemu dan pertemuan ini ternyata rahasia atas rekomendasi Master Tusui. Karena dia berkata Lily juga tahu tentang vampir. Bugub cerita baru-baru ini, ia mendapat laporan tentang penemuan mayat yang darahnya habis mengering. Jadi Bugub ingin Lily mengatasi kasus ini, tapi sebelum itu, Lily ingin bertemu terlebih dahulu dengan Master Tusui. You will find him here. Lily pun bersiap untuk menemui Master Tusui. Edward, dia tidak pernah percaya dengan vampir, malah selalu menganggap otak Lily ini geser. Nyuruh Lily supaya tetap di rumah daripada malu-maluin di acaranya nanti malam dengan celotehan tak masuk akalmu tentang vampir. Jadi ketika malam tiba, Lily pergi diam-diam lewat atap rumah layaknya ninja. Hal itu tidak disadari Edward, namun saat sedang mencari alamat, Lily malah bertemu sosok misterius, ia pun mengejarnya. Madam Van Helsing, I've been expecting you. I am Master Tusui. Master Tusui minta Lily ikut dengannya sebelum lebih banyak lagi yang datang. Jadi vampir tadi itu katanya vampir bayangan, pelayan setianya Ba'ah. Vampir kuno yang sangat berbahaya dan memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Awalnya, vampir bayangan hanya muncul di pedesaan karena lebih mudah mendapatkan makan di sana. Master Tusui menganalisa kenapa sekarang mereka muncul di kota. Semua itu pasti ada hubungannya dengan wabah. Wabah yang menewaskan puluhan ribu orang di desa. Jadi secara otomatis, demi mendapatkan darah segar, mereka ngambil resiko dengan datang ke kota. Awalnya, Tusui ingin sharing kerjasama sebagai orang yang memiliki nasib sama. Tapi Tusui melihat Lily belum siap untuk itu, malah Tusui ngetes cara bertarung Lily yang terkesan mengedepankan emosi dan amarah. Tusui pun memberi petuah kalau amarah bisa membutakanmu untuk tujuan sejatimu. Jadi beristirahatlah, tenangkan dirimu, dan setelah itu kita mulai lagi. Hingga di keesokan harinya Lily kembali berlatih, tapi dia malah muak dan tidak tahan karena latihan ini seperti tidak berguna. The only clarity I need is where the ball is so I can kill it. Or be killed. Lily untung pulang tepat waktu karena selang beberapa saat Edward juga baru pulang. Minta Lily turun ke bawah karena ada hal yang mau dibicarakan. Ternyata orang yang berangkat bareng Edward, dia sudah meninggal terbunuh. Edward sendiri tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Karena pada saat akan pulang, dia bersikeras ingin jalan kaki. Jadi kami pada saat itu berpisah. Tragisnya, yang membunuh mereka merobek lehernya. Hal itu membuat Vanessa Olohok. Tapi Edward tahu isi pikiran Lily, pasti kau mengira itu ulah vampir. Minta Lily supaya membuang jauh-jauh pikiran tak masuk akal itu, Edward juga akan membekukan bisnisnya dan sudah mengatur kepulangan kita. Tapi diam-diam Lily mencampur obat penenang dalam minuman Edward yang membuatnya puyeng. Katanya akan istirahat sebentar. Lily curiga ada yang salah dengan rekan bisnis Edward yang berasal dari Asia Timur.
Dan benar saja perusahaan tersebut ada kaitannya dengan vampire. Tapi dia bukan Baah, melainkan lagi-lagi pelayannya. Beruntung Master Tusui juga sedang di sana, jadi dengan sedikit instruksinya, Lily bisa mengalahkan si vampir tersebut. Namun, dikarenakan Vanessa sedang jadi Lily, dia tidak memiliki efek regen, jadi lukanya tidak sembuh dengan instan. Lily butuh sekali ketemu dengan Baah, karena semua jawaban ada padanya. I will find out what I can. Send word once I do. Setelah itu, Lily harus merawat dulu lukanya, butuh beberapa jahitan, dan ini kali pertama Vanessa merasakan sakit. Di saat itu, Edward juga sudah pulih dan melihat luka Lily. Beranggapan kalau penyakit Lily ini kambuh, jadi Edward mengira Lily habis membunuh atau berkelahi, memperingati Siban supaya memastikan Lily tetap di rumah sampai waktu kepulangan kita tiba. Udah gitu, pesan dari Master Tusui mengenai lokasi Baah malah diterima Edward. Tapi Vanessa tidak habis akal, dia berpura-pura kesakitan sehingga penjaga segera ngecek. Dan hasilnya, dia babak belur. Lily yang melihat pesan Tusui pasti Edward sedang menuju ke sana. Ia pun ngajak Siban untuk segera nyusul. Edwardnya sendiri sedang dikekepan oleh si Baah, tapi kita belum bisa melihat jelas sosoknya seperti apa. Vanessa rupanya sudah ditunggu Tusui yang mengungkapkan kalau Baah mampu merubah wujud. Ia tidak pernah mencari mangsa, melainkan memancing mereka seperti yang dilakukan terhadap suamimu, berharap kita belum terlambat. Edwardnya sendiri curcol masalah istrinya yang membuat Baah kaget ketika Edward menyebut nama Van Helsing. I feel we need look no further. No! Impressive for a mortal. Lily, what are you doing here? Dari sinilah Edward percaya kalau vampir itu nyata. Bahkan dia hampir saja terbunuh, tapi Vanessa berkata kalau di 10 tahun kemudian dia masih hidup. Hal itu terdengar Baah yang kini menyadari kalau ini tidaklah nyata. Dia tahu kalau semua ini adalah ulah elders lain. Find out. Only light can drive out darkness. Light. We need light. I am certain we will meet again, but next time not in dreams. Meskipun ini tidak nyata, tapi inilah yang terjadi kala itu. Master Tusui sebelum meninggal keracunan, dia sempat memberitahu Lily kalau satu-satunya penawar racun adalah darah Baah. Lantas Lily pun meletaknya. Edward juga kini mendukung Lily sepenuhnya dan minta maaf karena telah meragukannya. Tapi Lily tidak bisa mencegah tujuan utama perusahaan Asia Timur yang akan mengekspor vampir ke San Francisco karena mereka sudah dalam perjalanan. Seketika Vanessa kembali ke masa sekarang. Faktanya, perjalanan waktu selama berhari-hari hanya terjadi beberapa detik saja di dunia nyata. Tapi Vanessa berhasil mempelajari kekuatan Baah, jadi kini ia lebih siap menghadapinya dan akan segera pergi ke San Francisco. Tapi sebelum itu, yang penting gak kecolok Golda ya gengs, kegedean. Tapi itu menunjukkan perubahan besar dalam diri Vanessa yang akan lebih membrutal lagi. Karena akhir-akhir ini mata Vanessa sering menunjukkan aura vampire-nya. Meski tujuan Vanessa kali ini tidak mau ngambil resiko karena ketika ada lebih banyak elders kumpul, takutnya Abaddon jadi lebih berani dan berpotensi mengkhianati Vanessa. Lalu seperti apa jena gengs pertarungan Vanessa dan Baah ini? Apakah Baah semakin improve atau sebaliknya Vanessa akan sangat mudah mengalahkan Baah karena dia sudah tahu kartu asnya? Kateuing atunya.